Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita masuk ke minggu ke-9 ya. Jadi setelah materi minggu ke-7 kemudian kita eh, minggu tenang. Nah, sekarang masuk minggu ke-9. Kita akan melaksanakan ujian tengah semester ya. Nah, ini akan saya bahas tentang soal ya. Soal yang mesti Anda kerjakan ya. Ini mata kuliahnya logika analisa kerusakan hardware ya. Nah, ini soalnya cukup dua saja. Jadi intinya adalah buat diagram flowchart logika analisa untuk kerusakan hardware sebagai berikut ya. Yang pertama, ini kerusakan dead pixel pada layar monitor LCD ya. Jadi pada soal pertama ini ya, ini fokusnya di layar LCD, sehingga kalau misalkan Anda ingin tahu kerusakan seperti apa, nah ini coba saya tampilkan. Ini adalah salah satu contoh kerusakannya ya. Nah, ini kalau Anda amati, ini dead pixel namanya ya. Jadi ini layar LCD, lalu ada pixel-pixel yang sudah mati ya. Dia tidak bisa membedakan warna biru dengan warna yang lain ya. Yang dia ketahui hanya hitam ya. Tampilan mesinnya biru tetap tampil hitam. Nah, ini namanya dead pixel. Apakah ini ada di kerusakan LCD baik TV maupun laptop? Ya sering ya. Jadi makanya ini saya ambil salah satu contoh kerusakan dead pixel yang saya temukan di internet. Ya memang banyak seperti ini. Beda dengan yang garis-garis itu ya. Kalau yang garis-garis itu beda lagi. Itu biasanya karena kabel fleksibel yang kurang terhubung misalkan. Tapi kalau ini memang pixelnya LCD ya, pixelnya LCD seperti ini yang mengalami dead pixel. Baik, kita lanjutkan ke soal. Nah, ini ya. Ya, ini kerusakan dead pixel pada layar monitor LCD. Kemudian yang kedua, kerusakan garis, bentuknya garis mendatar ya, di tengah pada layar TV tabung. Nah, ini coba saya tampilkan contoh ya, contoh tampilan kerusakan yang saya maksud. Coba ini saya tampilkan. Nah, ini ya. Ini kalau Anda amati, ini ada televisi tabung ya. Power supply masih nyala. Ya, ini LED power atau indikator powernya masih nyala. Tapi yang muncul adalah garis mendatar atau garis horizontal. Nah, ini juga kerusakan pada televisi tabung. Nah, ini soal untuk yang kedua yang mesti Anda cari langkah-langkah perbaikannya. Bisa di internet atau mungkin bisa sesuai yang kita pelajari sebelumnya. Ya, materi kita mungkin bisa Anda tambahi di materi yang lain di internet. Silahkan dicari ya. Yang jelas semuanya ini saya dapat di internet. Dan saya rekomendasi untuk jadi soal karena saya sering menemuinya ya. Jadi akhirnya saya pilih menjadi soal. Baik, kita lanjutkan soalnya. Nah, sekarang soal sudah paham ya. Soal sudah paham. Nah, sekarang cara jawab sekarang ya. Cari jawaban di internet ya untuk semua kerusakan tersebut dan buat diagram flowchart logika analisa kerusakan hardware
menggunakan logika yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada fase problem solving dan fase implementasi, ya. Seperti yang biasa kita pelajari, ada gejala, ya, ada indikator, ya. Jadi kalau indikator itu karena efek dari yang efek yang diakibatkan, ya, maka indikator ini menjadi poin penting untuk menentukan kerusakan. Nah, yang saya tampilkan di layar tadi, ya, mulai dead pixel dengan gambar seperti itu adalah indikator, ya. Gejalanya ini kerusakan pixel, indikatornya ada di gambar yang tadi saya tunjukkan, dead pixel namanya. Nah, kalau yang TV tabung itu indikatornya ada garis mendatar, ya, yaitu gejala pada kerusakan, yaitu yang Anda cari, apa vertikal, apa horizontal, apa power supply, apa audio, lah itu Anda cari, ya. Jadi kerusakan pada bagian tertentu, indikatornya ada tampilan di tabung, layar tabung dalam bentuk garis mendatar. Jadi indikator kerusakan pada sebuah bagian. Nah, itu isian untuk fase problem solving. Nah, Anda tinggal nyari materi-materi yang bisa mengisi untuk komponen bagian mana yang diperiksa, lalu bagaimana cara memeriksanya, didokumentasi, lalu diimplementasi. Ini semua yang Anda kerjakan, ya. Jadi Anda cari di internet, banyak sekali di website internet yang membahas dua kerusakan tadi, ya. Jadi jangan khawatir masalah jawabannya, semua ada, ya. Makanya kalau misalkan Anda sudah tahu, harapan saya Anda kerjakan sendiri, ya. Jangan menyontek temannya, ya, karena saya yakin Anda bisa ngerjakan sendiri karena kerusakannya itu ada atau sudah saya bahas, ya, atau mungkin kalau Anda tambahi di internet juga bisa. Ya, cara jawabnya Anda cukup ngisi tabel-tabel atau ngisi flowchart ini, ya, dari dua kerusakan yang tadi saya tampilkan. Nah, kemudian setelah Anda sudah tahu jawabannya, ya, jawaban ditulis tangan, jangan diketik. Kalau diketik itu nanti di copy paste ke tempat atau ke teman yang lain, yaitu menjadi tidak belajar, ya. Jadi hindari semua itu. Anda percaya pada diri sendiri, pasti bisa ngerjakan, ya. Jadi Anda tulis tangan, lalu di-scan, di-foto, ya, bisa, untuk menghindari copy paste. Lalu hasilnya biasanya dalam bentuk PDF supaya mudah nanti kirim ke emailnya. Kirim hasil scan jawaban ke email saya, yaitu mail2unang@gmail.com. Nah, ini semua pekerjaan ada di sini semua, ya. Baik UTS, tugas, UAS itu masuk sini semua. Sehingga saya bisa ngoreksi berdasarkan nama, ya. Nanti kalau kirim itu ada nama kelas, supaya saya tidak kesulitan mencarinya. Kemudian berikutnya hanya mahasiswa yang login di Siakat yang mendapat nilai, ya. Logikanya hari ini kita UTS, saya kasih lembar absensi, ya. Sehingga usahakan hari ini Anda login di Siakat absen supaya menjadi dasar saya untuk memberi nilai. Ya, asumsikan kita masuk kelas seperti perkuliahan biasa, lalu Anda absen. Nah, ini harus absen, ya, untuk membuat atau dasar saya membuat nilai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan soal, ya. Saya kira tidak susah karena soalnya cukup 2 saja, lalu tampilan soal juga sudah saya sampaikan. Intinya Anda cuma ngisi di flowchart dari langkah-langkah yang sudah jadi satu setiap saat saya mengajar, ya. Selalu tak jelaskan ini semua. Anda tinggal mengikuti seperti yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Cuman topik kerusakannya yang
sesuai dengan soal. Nah, gitu. Baik, saya kira itu dulu. Oh ya, lama pengerjaan 4 hari, 4 hari terhitung hari ini ya. Jadi hari ini kemudian dihitung 1 hari. Jadi satu dua tiga empat ya. Jadi hari ini hari Kamis, jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Minggu paling enggak sudah masuk ke email saya sehingga saya bisa koreksi. Dan jangan masuk minggu depannya, karena minggu depannya materi kita sudah beda lagi ya, sehingga supaya fokus koreksi saya cukup di minggu ini. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kerjakan sendiri dan saya yakin Anda sekalian mampu mengerjakan. Baik, jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.